Kok merah banget ya? Saya lagi ngedit beberapa video yang saya harus kerjain minggu ini, karena deadline-nya juga minggu ini. Kita bahas mengenai beberapa plugin yang saya sering pakai ya. Saya sering pakai plugin di setiap pekerjaan saya. Ya, tentunya plugin itu hadir untuk menggampangkan saya dalam mengerjakan video gitu. Jadi ada 3 plugin yang saya suka dan saya sering banget pakai. Ketika saya membuka After Effects, 3 plugin ini bakal saya buka ya. Ini saya rekam layarnya dan mungkin saya bakal ada tiga plugin. Yang pertama ada yang namanya Animation Composer. Kalian bisa lihat di sini. Saya selalu buka ya. Ini gratis ya, gratis. Kalian bisa download di Mr. Horse kalau nggak salah ya. Mr. Horse kalian bisa download. Di sini ada transition. Kalau nggak salah ada transition dan lain-lain. Tapi saya sering banget pakai ini untuk penggunaan teks. Contoh, saya mau tulis di sini. Sorry, ini project yang bakal saya kerjain. Coba tulis Rockin atau Pedro Herrera. Ya, Pedro Herrera. Oke. Dan setelah Pedro Herrera, saya menggunakan plugin yang nih, kita tinggal masukin aja 2D transformation, kita masukin, dan setelah itu dia langsung bang langsung jadi itu. Ini sangat memudahkan banget kita untuk, jadi kita plug and play gitu ya, plug and play, kita tinggal masukin langsung jadi, daripada kita harus keyframe. Kalau manualnya ya harus di keyframe gitu, terus rotation, terus naikin lagi ke sini, dibengkokin dikit, dirotasi terusnya nah baru bisa gitu. Belum lagi kita masuk ke sini lagi dan easy out-nya kita coba meng-ease-kan dia lagi. Ini rada ribet ya kalau yang kayak gini. Animation Composer di sini hadir untuk memudahkan kita dalam mengerjakan layer basic yang 2 dimensi. Dia powerful banget sih. Itu Animation Composer gratis, kalian bisa download di Mr. Horse kalau nggak salah. Nanti linknya saya taruh di bawah. Yang kedua ada yang namanya tuh Motion Pro. Glitch contains my package that I used in my project. Motion Pro ini banyak sekali transisi yang sudah di package. Jadi satu package gitu, banyak transisinya ya. Saya sering pakai untuk transisi yang nggak terlalu benar-benar apa ya, saya sering memakai untuk transisi B-roll ya, transisi B-roll. Hanya saja dia tuh nggak terlalu organik gitu, transisinya nggak terlalu organik, sehingga saya sering kali menggunakannya tuh hanya dalam beberapa video doang. Nggak semua video saya pakai Motion Pro. Saya hanya menggunakan kalau misalnya saya males untuk membuat transisi, saya langsung aja pakai Motion Pro untuk apa, menambah sedikit efek di dalam videonya. Hanya saja kalau misalnya saya pengen organik, saya membuat sendiri, saya masking atau apapun itu, saya menggunakan efek yang bisa mengembangkan, bisa membuat video saya lebih kelihatan more stunning atau lebih kelihatan keren lagi dari video-video sebelumnya seperti itu. Saya menggunakan Motion Pro. Oke. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan yang ketiga, nih yang plugin yang paling saya senang, dan nggak tahu ya sekarang udah ada di Premiere Pro atau belum. Pluginnya namanya FX Console. Oke, FX Console. Jadi plugin ini nih sering dipakai. Apalagi saya yang benar-benar kalau ngedit semuanya saya tutup ya, termasuk kalau misalnya udah berat banget, udah numpuk layer-layernya nih, udah numpuk banget nih ya.
Saya biasanya tuh tutup semuanya, interface-nya saya tutup ya. Dari ini semuanya, motion ini bla 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 bla, saya tutup semua. Saya tutup semua dan saya hanya menggunakan FX Console gitu. FX Console itu apa? FX Console itu dia memudahkan kita untuk mencari efek atau apapun itu gitu. Dia memudahkan kita untuk mencari effects. Oke, contoh kayak saya kalau mau cari effects biasanya tuh saya harus ke apa? For a second. Saya harus mengakses efek Rex-nya ya, atau effects dan presetnya. Saya biasanya tuh di sini nih. Saya harus nyari satu-satu gitu kan. Saya harus nyari satu-satu, kalau enggak saya masuk ke effects, saya cari gitu. Efek apa yang saya pakai. Dan kalau misalnya pekerjaannya udah banyak, layernya udah banyak, biasanya tuh kita males ya untuk nyari. Biasanya saya menggunakan FX Console. FX Console sangat bagus sekali. Kita tinggal tekan Control Space, dia langsung muncul gitu. Kita mau cari efek apa aja. Misalnya turbulence. Saya sering kali ya turbulence. Saya nyalain dulu. Dia langsung ke apply gitu. Saya mau cari apa lagi? Misalnya liquify. Dia langsung kebuka gitu. Tahu apa? Apapun efeknya atau apapun presetnya, kalian bisa cari langsung di menggunakan FX Console. Mungkin menurut kalian bahwa nggak terlalu penting atau belum terlalu butuh. Hanya saja kalau misalnya kalian kerja udah benar-benar banyak banget ya, udah benar-benar banyak banget layer ya yang numpuk di sini, pastinya kalian akan butuh sekali FX Console. Saya masih nunggu untuk di Premiere Pro-nya. Saya masih saya masih menunggu apakah FX Console ini bakal hadir. Katanya sih bakal hadir di Premiere Pro juga, tapi saya nggak tahu udah launch apa belum ya. Kalau misalnya kalian yang tahu, tulis di kolom komentar. 3 efek ini saya sering pakai di dalam ketika saya membuat video-video ya, ketika saya membuat project-project gede ya. Saya sering pakai 3 efek ini dan sangat membantu banget dalam pengerjaan. Dia bisa ngedit, adalah salah satu hal yang benar-benar time consuming. Dan saya rasa 3 efek ini akan benar-benar bisa membantu kalian dalam manajemen waktu kalian dalam mengedit gitu. Karena manajemen waktu dalam mengedit itu penting ya. Penting banget. Kalian nggak bisa tuh saya ngedit dulu saya bisa tuh ngedit satu video bisa sampai sebulan. Hanya saja saat ini saya mencari cara ya agar pengeditan saya itu bisa selesai dengan sempurna dan bisa memakan waktu sesingkat-singkat mungkin gitu. Dan efek-efek ini sangat membantu saya dalam mengerjakan sebuah video seperti itu. Mungkin itu aja dulu. Satu lagi, Motion 2 ya, Motion 2 ini sebenarnya juga penting ya, cuman saya sering kali menggunakan shortcut doang untuk pembuatan ini. Kayak easy in, easy out, saya biasanya buat manual ya. Saya sering kali membuatnya manual. Saya membuat manual kalau punya saya, keyboard saya ini benar-benar saya set shortcut saya, preference saya sendiri, dan itu juga sangat membantu dalam manajemen waktu dalam mengedit gitu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Jika kalian pengen saya ngebahas apa lagi di next episode, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan saya MS April. See you in the next video guys. Thank you.